Baik, materi selanjutnya yaitu Python data types. Nah, dalam tipe data Python itu terdiri dari ada text type yaitu str atau string, kemudian ada numeric types, ada integer, float, dan complex, kemudian sequence type, ada list, tuple, atau range, kemudian mapping type itu dict, set types ada set, ada frozen set, kemudian boolean type ada bool, binary types ada bytes, byterary, memory view, kemudian non type, nama tipe datanya yaitu non type. Kemudian di sini untuk kita mendapatkan tipe data atau getting the data type, itu kita dapat menggunakan function type dalam kurung. Misalnya ini contohnya x sama dengan 5. Untuk mengetahui tipe data dari variabel x, itu bisa didapatkan dengan print type dalam kurung x. Sini kita akan coba. Saya di sini a sama dengan, misalnya saya coba dengan kata buku. Kemudian untuk mengetahui tipe data dari variabel a, kita bisa lakukan dengan print type dalam kurung a. Nah, di sini outputnya itu class str. Ini maksudnya tipe datanya itu adalah str atau string. Nah, kemudian di sini juga ada setting data types. Ini di-set ketika kita menetapkan sebuah value dalam sebuah variabel. Misalnya ini hello world, data type-nya str, kemudian x sama 20, integer, x sama dengan 20,5, float, 1j itu kompleks, kemudian ini apple, banana, cherry, itu list, kemudian di sini ada tuple, range, dict, set, frozen set, bool, bytes, byterary, memory view, dan non type. Di sini juga ada setting the specific data types. Materi selanjutnya yaitu Python numbers. Nah, di Python numbers ini ada 3 tipe data untuk numbers, yaitu integer, float, dan complex. Nah, di sini untuk tipe data integer yaitu semua bilangan bulat, yaitu positif, negatif, tanpa desimal, dan tidak terbatas. Misalnya di sini contohnya itu x sama dengan 1, kemudian y sama dengan 3565622225, kemudian z sama dengan negatif 32555522. Nah, di sini untuk mendapatkan tipe datanya itu dibuat print type x, print type y, print type z. Misalnya kita coba tes. Untuk mendapatkan tipe data integer, misalnya di sini saya buat a itu 5, kemudian b kemudian c saya buat bilangan negatif, kemudian di sini kita akan periksa tipe datanya, print
type A, kemudian B dan C. Kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil yaitu kelasnya integer semua ya. Dari bilangan positif kemudian bilangan negatif juga. Kemudian selanjutnya itu ada tipe data float. Nah, tipe data float ini berupa bilangan positif atau negatif. Kemudian containing one atau desimal. Seperti contohnya di sini X sama dengan 1,10, kemudian Y sama dengan 1,0, kemudian Z itu negatif 35,59. Sini kita coba cek lagi. Misalnya di sini kita beri angka negatif 12,8, kemudian di sini 47,734 misalnya, kemudian di sini 5,0. Kita coba cek tipe datanya. Nah, di sini sudah berubah ya tipe datanya menjadi float. Nah, kemudian ada tipe data kompleks. Nah, tipe data kompleks ini adalah numbers atau angka yang ditulis dengan huruf J sebagai image partnya. Jadi semua data yang ada tambahan huruf J-nya itu merupakan tipe data kompleks. Misalnya di sini 5 tambah 3J misalnya. 3J, kemudian di sini ada 47J, kemudian negatif 12J. Kita coba cek tipe datanya. Nah, di sini outputnya itu kelasnya semuanya kompleks ya, karena terdapat huruf J di dalamnya. Materi selanjutnya yaitu Python casting. Nah, sini specify a variable type. Maksudnya yaitu casting ini dapat digunakan untuk memberikan tipe data yang lebih spesifik dari sebuah variabel. Misalnya di sini contohnya yaitu ada int atau integer. Nah, di sini berarti angka yang dalam kurung ini merupakan tipe data integer. Walaupun yang dimasukkan di sini bisa dibilang bukan dari tipe data integer, tapi ketika di casting sebagai tipe data integer, maka akan menjadi tipe data integer. Misalnya di sini contohnya itu Y sama dengan int 2,8. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa 2,8 ini bukan tipe data integer, melainkan tipe data float. Tapi di sini diberikan casting dengan tipe data integer, maka 2,8 ini akan menjadi 2 agar tipe datanya berubah menjadi integer. Nah, kemudian seperti Z juga ini merupakan yang ini 3 ini diberi tanda kutip, berarti tipe datanya itu adalah string. Akan tetapi di sini diberi tipe data integer dengan di casting, maka dari itu 3 string ini akan menjadi 3 dengan tipe data yang integer. Kemudian di sini juga sama untuk tipe data float. Di sini misalnya X sama dengan float 1.
Nah, 1 ini merupakan tipe data integer, tetapi di casting menjadi tipe data float, akan jadi 1,0, dan seterusnya. Kemudian sama halnya dengan tipe data string. Ini misalnya di sini contohnya Z sama dengan str 3,0. Nah, 3,0 ini bukan tipe data string, tetapi jika di casting menjadi tipe data string, maka 3,0 ini akan menjadi 3,0 dengan identitas string yang menggunakan tanda kutip. Misalnya, kita akan praktekkan di Visual Studio Code. Misalnya di sini saya beri variabel A. Saya akan coba untuk tipe data integer. Di sini misalnya kita masukkan angka dengan tipe data float. Kemudian selanjutnya kita coba casting float dengan tipe data integer. Kita print A, kemudian print B. Kita jalankan. Coba jalankan. Nah, di sini tipe datanya sudah berubah ya, dari yang untuk integer 2,5, di sini bentuknya menjadi 2. Kemudian yang variabel B float 2 di sini menjadi 2,0.